kita kupas lagi nih, gimana sih, Oke. kok malah diharapkan bertahan gitu, gimana mungkin boleh dikasih insight nih, Pak? Udah banyak yang nanya IHSG nih. Iya, jadi kalau Udah saya lihat mulai di pertanyaan jenuh dong ya? iya, jadi kalau lihat di kolom pertanyaan dan juga kalau sering ngobrol sama teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa sih, BI Rate itu nggak boleh naik? Jadi kita lihat dulu sudut pandangnya dari sisi nilai tukar rupiahnya nih, my friends. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu kan kecenderungan terus mengalami pelemahan ya. Jadi kalau misalnya kita tarik gitu ya waktu pelantikannya Pak Prabowo sampai dengan sekarang itu kecenderungan masih terus turun. Ini bukan karena masalah dari sisi pemilunya ya, tapi memang karena ada efek dari sisi globalnya. Nah, kalau lihat dari keadaan sekarang, eee eee, pelemahannya itu bisa dikatakan masih terus mengalami lanjutan nih, Yul. Jadi kalau misalnya rupiahnya ini terus melemah, otomatis mereka, saya ngomongnya asingnya ya, misalnya asing mau invest ke Indonesia, portfolio mereka itu ada potensi loss dari sisi currency. Jadi kalau misalnya dia invest dalam keadaan sekarang, ternyata rupiahnya masih terus mengalami pelemahan, otomatis nilai investasinya akan terus turun tuh, tergerus karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Makanya ini yang bikin akhirnya asing itu keluar. Dengan asing keluar tambah lagi lebih turun lagi gitu. Jadi karena outflow, alhasil Oke. rupiah tambah melemah lagi. Nah, dengan melihat keadaan ini yang bisa menjaga rupiahnya itu dalam tanda kutip jangka waktu pendek ya, itu salah satunya adalah Bank Indonesia. Makanya di tanggal 6 kemarin, Gubernur Bank Indonesia Pak Peri itu ngomong di depan parlemen bilang bahwa concern mereka yang menjadi fokus mereka saat ini itu adalah nilai tukar rupiah. Nah, selama nilai tukar rupiahnya ini masih volatile, apalagi sudah mendekati 16.000, mau nggak mau itu harus dijagain. Nah, cara jagain berbagai macam cara sih. Nah, salah satunya adalah harapannya ya, tidak menaikkan suku bunga acuan. Karena dengan tidak menaikkan suku bunga acuan, artinya imbal hasil. Jadi kalau kita invest di Indonesia, suku bunganya kita ngomong gampangnya 6%, di Amerika 4,5 sampai 4,75, dengan keadaan sekarang harapannya aslinya oh ya lebih menarik ya taruh uang di Indonesia karena suku bunganya masih 6%. Kebayang nggak kalau ternyata dari 6% diturunin jadi 5,75? Asing akan berpikir, mendingan saya taruh di US gitu misalnya. Dengan keadaan sekarang, dolar masih menguat. Nah, ini sudut pandang sederhananya kenapa harapan itu BI Rate itu tidak naik, Yul. Itu yang pertama. Nah, dengan nanti kalau misalnya BI Rate-nya bilang, oke, tidak dipertahankan, tidak menaikkan kenaikan, harapannya juga bisa sedikit kasih sentimen positif. Ini bukan berarti sentimen yang bagus banget, enggak juga, tapi setidaknya bisa sedikit menahan lah laju outflow yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Nah, itu kenapa harapannya BI Rate itu bisa dijaga. Nah, nanti dari sisi IHSG-nya gimana? Kalau dari sisi IHSG, saya ngomong salah satu report yang kemarin baru rilis itu dari sisi kredit perbankan ya. Kredit perbankan secara 9 bulan ke belakang itu kan sebenarnya masih tumbuh banget, masih double digit lah ya. Beberapa bank justru malah tumbuh dari rata-rata industri ya, seperti KBCA, Mandiri, Bank Syariah Indonesia, itu masih tumbuh dari rata-rata industri yang sekitar 10%-an gitu loh, Yul. Jadi ini bisa dikatakan secara fundamental sebenarnya kita tuh oke ya, tapi baik lagi nih, salah satu masalah utama itu dari sisi US dollar ini. Harapannya dengan adanya BI Rate dipertahankan itu bisa menahan laju outflow dan IHSG-nya bisa berangsur-angsur pulih ya dengan keadaan ini. Itu gambaran secara makronya harapan kalau BI Rate itu dipertahankan.